Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edi, anak-anak, pada acara MPLS hari ketiga dengan materi belajar efektif di rumah. Untuk itu, silakan simak dengan baik-baik materi berikut ini. Baiklah anak-anak, materi MPLS pada kali ini adalah panduan belajar dari rumah untuk siswa SMP Negeri 1 Dawu, Kabupaten Malang, disampaikan oleh DRS Edi Santoso. Akibat dampak penyebaran pandemi COVID di Indonesia, banyak sekolah meniadakan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan belajar jarak jauh di rumah secara daring atau dalam jaringan, istilah lainnya adalah online. Belajar secara daring tentu memiliki tantangan tersendiri karena siswa dituntut memiliki komitmen dan disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, perangkat teknologi, gadget, gawai atau laptop, serta jaringan internet yang baik harus disediakan. Tips belajar maksimal. Motivasi diri, atur waktu, mengerjakan tugas, tanya orang, ulang materinya lagi, lanjutkan, dan perbaiki. Tips semangat belajar di rumah. 1. Buat perjanjian dengan diri sendiri. Jika kamu bisa melakukan aktivitasmu setelah semua target belajar tercapai. Maksudnya adalah kita belajar dulu sampai belajarnya tercapai, baru melakukan aktivitas favoritmu. Mungkin kalian senang main game. Nah, main gamenya setelah belajar dahulu. Kalian ingin bermain dengan teman, belajar dulu baru bermain. Tip yang kedua adalah tulis dan pajang pepatah motivasi favorit kamu di dekat meja belajar. Yang setiap waktu kalian bisa melihat pepatah itu sehingga muncul motivasi untuk belajar lagi. Tip yang berikutnya, minta bantuan dari keluarga atau temanmu untuk mengingatkan kamu. Maksudnya adalah, seandainya kamu lupa belajar, menyuruh mengingatkan keluarga bahwa hari itu ada pelajaran. Yang perlu diingat di sini, yang belajar adalah kamu, bukan orang tua. Ini perlu diperhatikan. Jadi, kalau kamu lupa, orang tua harus mengingatkan, keluarga harus mengingatkan, temanmu harus mengingatkan bahwa hari itu ada pelajaran. Persiapkan pembelajaran di rumah. 1. Siapkan diri. 2. Memilih prasarana. 3. Siapkan sarana. 4. Hal-hal penting yang perlu diingat. Apa saja menyiapkan diri itu? Mari kita lihat berikutnya. Siapkan diri. Mulailah dengan membersihkan dan merawat diri. Maksudnya sebelum belajar itu mandi dulu, membersihkan dulu
gosok gigi dulu. Jangan setelah bangun tidur langsung belajar. Ini akan kurang segar di badan kita. Sarapan terlebih dahulu dengan menu yang sehat, agar pada waktu belajar itu kita sudah siap, tidak ngemil lagi, tidak kepingin makan lagi. Memakai seragam yang sesuai, ya disesuaikan dengan aturan. Seandainya hari Senin pakai putih-putih, ya kita harus memakai seragam putih-putih. Atau kalau saat ini belum jadi, ya kita memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Sebelum belajar, itu membiasakan diri berdoa. Kenapa? Dengan berdoa itu agar kita dimudahkan untuk belajarnya, dimudahkan untuk menerima pelajaran. Yang berikutnya adalah aktif berkomunikasi dalam pembelajaran. Maksudnya adalah apabila ada yang sulit, kita komunikasikan dengan guru, kita komunikasikan dengan teman. Jangan diam saja, nggak bisa ya sudah ditinggal. Kita komunikasikan dengan orang tua. Sekali lagi, perlu diingat bahwa yang belajar itu kamu, bukan orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah nggak memikirkan pelajaran ini, kamu yang belajar untuk bekal hidupmu nanti. Ikuti pembelajaran yang sudah ditentukan sekolah. Jadi hari itu pelajaran apa? Ya, siapkan pelajaran itu. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, memilih prasarana. Nah, belajar itu kita pilih tempat yang nyaman, tempat yang tenang, mungkin yang tempat kamu suka untuk belajar, agar hasilnya bisa maksimal. Jangan belajar sambil ngobrol dengan temanmu. Jangan belajar sambil berguru dengan temanmu. Kita belajar sungguh-sungguh, bergurunya kapan? Setelah belajarnya selesai. Berikutnya, siapkan sarana. Apa saja sarana itu? Ya, buku paket, mata pelajaran, buku tulis, dan alat tulis. Gadgetnya atau HP-nya. Kalau ada laptop, ya laptopnya. Kita siapkan. Siapkan apa saja ini untuk laptop dan gadgetnya. Kalau sudah ada WiFi, ya kita pakai WiFi. Kalau kita pakai HP, WiFi-nya nggak ada, kuotanya yang harus disiapkan. Di samping baterainya. Tip mengerjakan tugas. 1. Mulai kerjakan tugasmu dengan membaca instruksi dari guru. Sekali lagi, baca instruksi dari guru. Kalian disuruh apa di situ? Jika belum ngerti, bertanya kepada guru atau teman melalui WA atau telepon. 2. Untuk pembelajaran daring, pastikan kamu sudah menyiapkan HP atau laptop koneksi dengan internet yang stabil, kuota yang cukup, serta aplikasi yang akan digunakan. Saya kira nanti belajar, kalau ada masih kesulitan, silakan konsultasi dengan Bapak Ibu guru atau wali kelas.
Yang ketiga, untuk pembelajaran berbasis proyek, pasti alat dan bahannya harus tersedia di rumah. Jadi disiapkan dulu apa yang diperlukan untuk tugas proyek. Mungkin ada bahan-bahan yang harus dibeli dulu. Itu ya disiapkan dulu sehingga pada waktu pembelajaran berbasis proyek itu kita tidak usah beli-beli dulu, waktunya nanti habis. Yang keempat, jika ada kendala, langsung laporkan ke orang tua, guru, atau komunikasi dengan teman. Bisa juga ke wali kelas. 5. Setelah selesai, segera kirimkan hasil kerjamu kepada guru atau orang tuamu. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Dikirim, mungkin ada aturannya, seminggu sekali dikirim. Nah, itu harus dikirim dalam minggu itu. Tidak usah ditunda-tunda minggu berikutnya. Karena kalau ditunda minggu berikutnya, pastinya tugasnya akan makin numpuk. Yang 6, supaya tidak bosan, setelah mengerjakan tugas sekolah, kamu bisa menyegarkan diri dengan aktivitas favoritmu. Apa itu? Mungkin berolahraga, ngobrol dengan teman, atau main gadget, atau memasak, atau aktivitas yang lain yang membuat kamu tidak bosan. Hal-hal penting dalam belajar. Beranggapan bahwa belajar di rumah serasa belajar di sekolah. Harus bisa mengatur waktu belajar dan istirahat. Jangan belajar terus tanpa istirahat. Contohnya, sekarang malas nggak mengerjakan tugas. Dalam 1 bulan baru dikerjakan 1 minggu. Nah, ini akan membebani kamu. Istirahatnya nggak akan nyaman. Jadi dikerjakan, mengatur waktu, belajar hari ini berapa jam, besok berapa jam, istirahatnya berapa, dan seterusnya. Jangan menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada tugas hari itu, selesaikan hari itu, besok ada tugas lagi, selesaikan sehingga nggak numpuk-numpuk. Sekali lagi, tugas itu yang mengerjakan adalah kalian, bukan orang tua kalian. Yang belajar kalian. Sehingga kalau ada kesulitan tanya, bukan orang tua disuruh mengerjakan. Saya kira itu sekali lagi untuk belajar yang sungguh-sungguh. Yang sekali lagi yang belajar itu kalian, bukan orang tua kalian. Kalian belajar untuk apa? Untuk bekal kamu sendiri, bukan orang tuanya yang pandai, kamu tidak mau belajar. Terima kasih, selamat belajar, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sudah menyaksikan video dari Pak Edi tentang belajar efektif di rumah? Sekali lagi, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.